di Teknik Elektro UI tahun 2002 sampai 2006, mengambil S2 di Seoul National University dengan jurusan Departemen Energi System Engineering, mengambil doktoral di University of Science Technology, Korea Institute of Science and Technology, dan insinyur Juni 2016 di Insinyur Profesional Madya IPM, Persatuan Insinyur Indonesia. Dan award-nya ini juga banyak banget teman-teman. Pertama mulai dari finalis Apex Science Prize for Innovation, Research and Education, ASEAN Young Scientist Technology Award, runner-up Outstanding Lecturer, National Level of Ministry Research Technology Higher Education, Kemenristek Dikti. Wow. Terus UST Overseas Honorary Ambassador for Indonesia dan First Prize Outstanding Lecturer in UI di tahun 2017. Langsung saja kepada Bang Irul, waktu dan tempat aku persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya sayangi, saya banggakan teman-teman semua. Kabar, Mas Ardan, Mbak Rani, tadi such inspiring story dari Mbak Rani, presentasinya saya sangat suka sekali. Saya banyak take notes juga, Ardan, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rani tadi. Dan juga kepada Irsyad dan kawan-kawan, adik-adik saya di balik Lampung. Jadi pertama kali saya dikontak oleh Bang Revi Kunaevi ya, CEO-nya Aqua Energy Indonesia. Beliau sampaikan ke saya, Bang, kita lagi ada teman-teman ini Lampung Leadership Forum ya, yang digagas oleh teman-teman balik Lampung. Saya nggak banyak berpikir lagi, saya bilang saya siap dukung gitu. Karena bagi saya memang ya namanya membangun kampung halaman itu sesuatu yang wajib bagi kita semua, terutama bagi kita yang sudah mungkin mengambil banyak benefit dari dari kabupaten, dari provinsi yang kita kelahiran di mana kita berada itu, kemudian harus di take benefit ini harus di give back to the society. Nah, ini bagian daripada give back society ya. Kita perlu membangun kampung halaman kita. Nah, teman-teman semua, saya nanti ada sedikit presentasi yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ingin, kebetulan saat ini saya berada di Sumbawa. Sumbawa ini sebuah pulau yang cukup besar. Ya, kalau teman-teman sering dulu itu di Lampung pada saat saya SMA gitu ya, di radio itu selalu ada iklan. Iklannya adalah susu kuda liar dari Sumbawa gitu. Itu saya masih ingat sekali dulu. Di radio-radio itu banyak sekali yang pada saat zaman saya sekolah waktu itu tahun 99 sampai 2002 SMA. Di SMA itu SMA Terbanggi Besar ya, Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah. Tahun 99 sampai dengan 2002. Nah, terus terang tidak pernah terpikir sama sekali saya bisa ke Sumbawa saat ini gitu ya. Tidak pernah terpikir ingin menjadi rektor, tidak pernah terpikir apapun. Memang rahasia Allah itu adalah rencana yang sebaik-baiknya mungkin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa sampai ke Sumbawa saat ini. Teman-teman semua, saya ingin memberikan sebuah presentasi ya terkait dengan ini. Saya mohon izin share screen dulu ya. Mari Pak. Ya. Sudah terlihat, Mas? Sudah terlihat, Kampus Merdeka Indonesia Jaya. UTS. Jadi memang forumnya kan tentang leadership, tapi tadi kita sudah banyak dibantu oleh Mbak Rani untuk memahami apa itu leadership dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak membahas itu, terima kasih Mbak Rani sudah membantu pekerjaan saya lebih mudah. Jadi sekarang saya ingin sedikit sharing teman-teman semua, barangkali ya suatu saat kita bisa kembangkan ini di kota kelahiran kita di Provinsi Lampung ya, di kabupaten dan lain sebagainya. Dan ini Mbak Rani sudah memulainya ya, bukan lagi berbicara teoritis, tapi dengan kepemimpinan Mbak Rani di Sekolah Global Madani tadi sudah menunjukkan pada kita bahwa memang harus kembali lagi ke kampung halaman. Tapi saat ini saya sedang membantu Sumbawa ya untuk meningkatkan bagaimana perguruan tinggi yang kita itu menjadi sesuatu yang saya sebut sebagai membumi dan mendunia.
Oke, sedikit perkenalan tadi. Saya lahir di Kabupaten Lampung Tengah. Desanya namanya Desa Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Dusunnya namanya Dusun Bandar Harapan. Jadi kalau teman-teman mau ke Menggala, ya ke Rawajitu dan sebagainya, itu kan biasanya belok kanan setelah jembatan belok kanan. Nah, rumah saya itu adalah kurang lebih mungkin 2 atau 3 kilo dari situ. Jadi sebelum Waikekah itu ada Dusun Bandar Harapan. Di sana memang kaum transmigran semua ya, dari Sukabumi. Saya kalau dari suku, saya sukunya asli orang Sunda. Jadi satu kampung itu di sana orang Sunda, dan kemudian kami besar di sana di Bandar Harapan itu sampai dengan SMA. Menjadi sebuah perguruan tinggi yang membumi dan mendunia. Ini pelajaran dari bawah. Sebelumnya supaya lebih kenal apa itu UTS dan lain sebagainya, saya ingin ada sebuah video mungkin perkenalan ya, mungkin kira-kira 4 menit. Indonesia is an archipelago country which consists of 1,000 islands, and it is also known as the 4th populated country in the world. One of the little unknown islands called Sumbawa is part of it and located in the middle of Lesser Sunda Islands, with Lombok to the west, Flores to the east, and further to the southeast is Sumba. Universitas Teknologi Sumbawa, UTS, located in the rural setting area of the city of Sumbawa, has become a comfortable place for learning for students and to become well-rounded and beneficial for the universe. UTS has postgraduate programs in management and also undergraduate programs that consist of 6 faculties: engineering, economics and business, agricultural technology, communication, biotechnology, and psychology. In total, UTS has 14 study programs. UTS is offering fully funded scholarships for undergraduate and postgraduate programs for international students through Global Ambassador Scholarship Program for 2020 to 2021. This program has attracted 2,477 applicants nationwide. Supported by proficient lecturers, graduated from national and international reputable universities, makes UTS adaptable for global needs. The students are encouraged to explore beyond their limits and actively participate to the national and international events. By taking part in organization, it helps students to enhance their school experience and to become well-rounded individuals. UTS academicians are actively participating in various competitions, both national and international, such as research grant competition. UTS is holding the 183rd place as National Webometrics and 6th place in the Nature Index for Research in 2020. Sumbawa University of Technology has a vision of being an enjoyable and comfortable home of learning to well-roundedly grow as human, benefiting the universe. We offer a global perspective and rooted practice to academia through learning, research, and community services. UTS is the right place for you to explore your potential, connect you to the emerging world, and give back the benefit to the society. Furthermore, UTS is ranked 2nd best university in West Nusa Tenggara. One of the key components for receiving all the achievements is that UTS has built solid collaboration with national and international institutions. Join us to grow and to be more contributive to the world. Sumbawa University of Technology.
grounded, and global. Oke, jadi sedikit perkenalan teman-teman. Itu UTS ya di Sumbawa. Jadi kami berdiri itu tahun 2013, dirintis tahun 2012, kemudian izin tahun 2013. Kemudian kami memiliki kurang lebih 6 fakultas, 1 sekolah pasca sarjana, kemudian 14 program studi. Jadi kalau dari sisi usia kita kurang lebih ada 7 tahun saat ini. Alhamdulillah beberapa pencapaian sudah ada di sana. Dan kalau teman-teman biasanya Sumbawa itu yang mana sih gitu kan? Sering tertukar dengan Sumba. Jadi Sumbawa dan Sumba itu beda ya teman-teman. Nah ini ada fakta yang menarik. Coba kalau bisa nanti dipraktekkan kalau mau ya. Jadi kalau kita punya peta Indonesia seperti ini, terus kemudian peta itu kita lipat 2, seperti itu, maka akan ada garis tengahnya itu sebenarnya Sumbawa ini. Jadi Sumbawa ini masuk di tengah-tengah Indonesia, pulaunya ini. Nah, makanya kita masuk dalam kategori waktu Indonesia Tengah ya. Nah ini Sumbawa, kalau dari Jakarta kita harus ada 2 kali penerbangan. Pertama dari Jakarta, kemudian ke Lombok, dari Lombok kemudian ke Sumbawa dengan pesawat yang lebih kecil. Ya, pesawat ATR. Nah, disinilah kita berada, kita didirikan oleh Dr. Haji Zulkifli Mansyah, beliau alumni UI, juga merupakan mantan daripada anggota DPR 3 periode ya, mantan ketua Senat mahasiswa UI atau BEM UI sekarang ya, tahun 94 sampai 95. Kemudian ya saya bertugas sebagai rektor dari tahun 2020 ini bulan Februari, jadi kurang lebih baru 10 bulan saya berada di Sumbawa ini bersama keluarga. Jadi ini pulaunya Sumbawa, kalau Sumba itu yang di bawah ini Sumba ya, di Nusa Tenggara Timur dia. Kalau kita di Nusa Tenggara Barat. Nah ini kampusnya kalau dilihat dari atas, seperti ini memang sekarang lagi musim hujan sangat hijau ya. Kita punya 2 kampus besar di sana, tanahnya kurang lebih ada sekitar 60 hektar. Asalnya ini hutan belantara gitu ya, tapi kemudian sekarang sudah ada sebuah institusi pendidikan di sini sehingga menyebabkan daerah-daerah di sekelilingnya sudah sangat berkembang sekali, bahkan termasuk suatu daerah yang perkembangannya sangat cepat dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya karena kita tahu di mana ada sebuah institusi pendidikan dimanapun itu atau di sebuah hutan belantara, maka daerah yang di sekitarnya akan berkembang dengan cepat. Nah, perkembangan cepat ini dikarenakan saat ini kita memiliki mahasiswa ada dari 30 provinsi dari Indonesia, ya. Jadi ada dari Lampung banyak sekali di sini saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari Lampung, bahkan dari Aceh banyak, dari Medan banyak, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan lain-lainnya yang ingin studi di UTS ini. Karena UTS ini memiliki suatu sistem yang mungkin ya bisa berbeda dibandingkan dengan universitas swasta pada yang lainnya. Karena di tempat kita ini ada semacam pembinaan mahasiswa ya. Sehingga memang dengan adanya pembinaan-pembinaan tersebut banyak achievement dari UTS ini banyak sekali ya. Ada baik internasional maupun nasional dan juga lokal gitu ya. Saat ini ada 4.071 mahasiswa aktif dan saya saat ini memulai sebuah program namanya Global Ambassador Scholarship. Tahun ini kita mendatangkan mahasiswa asing. Ya, jadi ini salah satu yang ingin kita wujudkan bagaimana sebuah pendidikan tinggi itu bisa mendunia, ya, bagian mendunianya. Nah, umumnya pemikiran kita orang Indonesia pada umumnya kita semua ya, yang namanya internasionalisasi itu, mendunia itu umumnya adalah kita yang keluar. Kita yang keluar negeri seperti saya dulu dapat beasiswa keluar negeri dari pemerintah Korea Selatan, maka itu memang bisa dianggap sebagai internasionalisasi. Atau ada juga program mahasiswa internasional di universitas-universitas. Biasanya programnya itu bukan biayanya tuh mahal ya. Kalau program internasional itu biasanya
4 kali lipat dibandingkan dengan biaya kita pada umumnya yang reguler. Sehingga apa? Sehingga orang asing yang masuk ke kita itu, ya, yang ingin belajar di universitas-universitas di kita itu hampir tidak ada. Biasanya adalah orang-orang Indonesia yang 2 tahun di sini, kemudian 2 tahun di luar negeri gitu ya. Dan itu memang didominasi oleh orang-orang yang mampu, yang punya uang, karena kuliah di luar negeri itu memang mahal kalau tidak dapat beasiswa. Nah, sekarang saya berpikirnya terbalik, teman-teman. Saya menggunakan pemikiran seperti hanya negara-negara maju. Jadi negara-negara maju itu, ya tadi saya mungkin di UK, di Korea, di Amerika, segala macam, itu ada dana yang dikhususkan untuk international student. Dan kemudian international student itu apply beasiswa, dan biasanya bright students dari Indonesia, saya gunakan sebagai satu pemikiran dasar kita mengelola universitas ini. Kita berpikir sebagai negara maju juga. Artinya kita memberikan beasiswa kepada teman-teman kita, mahasiswa asing dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa. Nanti saya akan cerita di bawah bagaimana kita mendapatkan banyak sekali respons dari duta besar kita di luar negeri maupun dari para pelamar-pelamar kita. Jadi intinya caranya sekarang dibalik gitu. Kita berikan beasiswa, kita berikan stipend kepada mahasiswa asing untuk studi di tempat kita. Supaya apa? Mendunia. Kampus kita ini harus mendunia. Kenapa kita tidak pede dengan kemampuan kita? Karena kita juga lulusan luar negeri. Gitu. Banyak dosen-dosen kami ini banyak yang dari luar negeri. Ya, kita harus pede. Jadi harus sebagai sebagai bangsa kita harus pede. Ini satu terobosan yang sedang kami jalankan. Tadi saya sebutkan kita ada 30 provinsi dan saat ini sudah sekitar 1.000 lulusan ya, karena kami mulai lulusan itu tahun 2017, karena mulai 2013 4 tahun lulusan, jadi 2017 itu sampai sekarang sudah ada 1.115 lulusan. Dosennya baru sekitar 150-an, dan kalau dari ranking perguruan tinggi kami alhamdulillah sudah sangat baik dalam waktu 7 tahun ya. Kita ada di peringkat 174 SINTA. Ini sebagai informasi teman-teman semua, SINTA ini adalah Science and Technology Index yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti. Ini terkait dengan penelitian-penelitian. Di Indonesia ini ada sekitar 4.700-an perguruan tinggi. Jadi kita alhamdulillah masuk di ranking 174 tapi dalam waktu yang 7 tahun gitu. Perguruan tinggi negeri di Indonesia itu ada 400-an. Ya. Jadi alhamdulillah ini pencapaian-pencapaian menurut saya memang sedikit outstanding gitu ya. Outstanding. Mengapa? Karena teman-teman saya ingin mungkin berbagi ya sedikit bahwa UTS ini dosen-dosennya adalah dosen milenial semua teman-teman. Jadi kelahiran setelah tahun 84 semua banyaknya. Ya, jadi teman-teman yang punya semangat tinggi untuk membagi ilmu. Dan asalnya pun bukan hanya dari Sumbawa saja dosen-dosennya. Ada dari Lombok, dari Jakarta, dari Palembang kemarin ada ya orang Palembang ke sini. Dan dari daerah-daerah lainnya. Tapi memang banyaknya adalah Lombok, dari NTB ya, dari Sumbawa maupun dari Bima. Kerjasama sudah banyak dengan dari dalam maupun luar negeri dan prestasi. Nah, kita punya banyak kerjasama dengan institusi-institusi terkait di dalam maupun di luar negeri, termasuk ini adalah institusi yang kita lakukan kerjasama. Dan yang menarik adalah teman-teman saat ini di NTB ini Pak Gubernur ini punya satu program namanya Insan Cendekia. Jadi beliau mengirim kurang lebih 1.000 orang-orang NTB. Jadi bukan hanya orang NTB itu kategorinya bukan orang yang lahir dan besar di NTB, bukan. Tetapi orang Lampung yang studi di UTS itu juga berhak eligible untuk mendapatkan beasiswa 1.000 cendekia. Dan ini sudah menyebar ke berbagai negara, dari Polandia, di Korea, di Jepang, di negara-negara lain. Itu banyak saat ini mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Jadi bukan hanya menggunakan beasiswa LPDP misalnya. Nah ini teman-teman gimana caranya kita ingin, menurut saya sebuah universitas itu, ya universitas ini kan sebenarnya harapan dan tumpuan bagi masyarakat pada umumnya, karena universitas ini adalah tempat di mana ya proses knowledge transfer itu dilakukan ya. Terus kemudian bagaimana para orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi,
Orang yang memiliki ilmu ini kan derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat gitu ya. Itu adalah tempatnya orang-orang pintar, para doktor, para profesor dan lain sebagainya berada di sana. Tetapi kadang sering menjadi dilema teman-teman semua bahwa universitas ini kita seperti halnya Menara Gading. Jadi Menara Gading itu dia adalah kumpulan daripada para dewa, saya sebut seperti itu, orang-orang yang pintar, orang hebat. Tetapi manfaatnya kadang tidak dirasakan oleh masyarakat. Tidak dirasakan misalkan oleh industri yang membutuhkan bagaimana sebuah teknologi tepat guna misalnya untuk digunakan sebuah industri dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita berpikir bahwa bagaimana caranya kampus ini ya bisa kemudian bermanfaat bagi masyarakat banyak. Maka dari itu kami menurunkannya menjadi UTS membumi dan mendunia. Ya, jadi dia membumi itu harus menjadi problem solver di dalam masyarakat, dan mendunia tentu saja UTS harus berpartisipasi secara aktif pada kegiatan-kegiatan di lingkup internasional. Nah, ini program studi yang ada di UTS ya. Kami ada 14 program studi, ada teknobiologi, ekonomi pembangunan dan lain-lainnya. Dan saat ini kami juga membuka program studi yang sedang dibuka. Jadi kalau boleh saya sedikit memberikan peluang ini buat teman-teman semua yang sudah lulus S2 maupun S3 mungkin yang mau mengabdikan diri di dunia pendidikan. Ini kami sedang membuka lowongan untuk dosen program studi yang sedang diajukan ini ada peternakan, bisnis digital, ilmu aktuaria, kewirausahaan, teknik lingkungan, pertambangan, kelautan, dan lain-lainnya. Jadi kami melihat bahwa ini adalah program studi yang dipandang sangat penting sekali dalam kaitan untuk merespons revolusi industri 4.0 saat ini. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit membahas mengapa dunia pendidikan ini sekarang memiliki paradigma yang berubah gitu ya. Dikarenakan teman-teman kita sudah sama mengetahui bahwa revolusi industri 4.0 ini menyebabkan banyak dampak ya. Dulu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada yang sekarang sudah tidak ada ya. Dulu bagaimana kita tahu pada saat saya mahasiswa di UI, wartel itu menjadi suatu primadona bagi para mahasiswa untuk nunggu ingin menelepon orang tuanya, ingin menelepon temannya dan lain sebagainya. Tapi sekarang wartel itu sudah tidak ada. Ini perubahan-perubahan yang secara drastis ya, disrupsi istilahnya, itu terjadi. Dan ini juga berakibat kepada proses pendidikan yang sekarang. Nah, dampaknya banyak terhadap pekerjaan, terhadap ekonomi, terhadap individu itu sendiri gitu ya, dan termasuk di dalamnya adalah terhadap dunia pendidikan. Termasuk saat ini kita tidak pernah membayangkan bahwa kita saat ini melakukan ya seminar, webinar seperti ini gitu. Ini adalah dampak daripada era revolusi 4.0. Ya, dampak positif daripada industri 4.0 ini teman-teman semua, ada 23 juta pekerjaan yang saat ini akan digantikan otomasi pada 2030. Jadi artinya tahun 2030 di mana kita kalau sekarang misalkan usia 30-an maka sekitar 40-an nanti. Itu harus betul-betul kita siapkan. Dan cara menyiapkannya itu kita sebagai perguruan tinggi, apalagi sebagai pengelolanya, maka perlu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, literasi-literasi, pengetahuan-pengetahuan maupun skill yang dibutuhkan untuk menyiapkan alumni-alumni kita supaya lebih aware dengan industri 4.0 ini. Nah, ini juga terlihat dengan suatu sistem pendidikan. Kalau dulu saya masih kuliah, masih menggunakan papan tulis maupun pakai spidol itu, dosen itu memang mengajarnya itu menulis di depan gitu ya. Kadang bahkan ada satu dosen yang favorit kita semua itu, beliau tidak membawa buku, tidak membawa apa, karena memang sudah puluhan tahun mengajar, beliau hanya menulis saja, menulis di depan, terus kemudian menerangkan, sehingga kita itu melihat papan tulis itu ya. Karena kebetulan saya ngajarnya itu ngajar rangkaian listrik ya, jadi agak jelimet sedikit perhitungan-perhitungan resistor, kapasitor dan lain sebagainya itu. Jadi kita betul-betul memperhatikan.
Nah, sekarang metode yang seperti itu sudah hampir mungkin tidak relevan lagi, teman-teman semua. Maka dari itu ada yang namanya sekarang di bawah Kementerian Mas Nadiem Makarim ini ya, kita sama-sama menterinya dengan Bu Rani tadi, sama-sama menterinya Mas Nadiem, itu adalah bagaimana pendidikan ini dengan kampus merdeka ya bisa memfasilitasi mahasiswa kita menjadi lebih tereksploitasi ilmu yang ingin didapatkannya. Nah, ini makanya sekarang ini namanya student center learning ya, jadi berpusat kepada mahasiswa. Dosen itu hanya sebagai fasilitator dan ini sudah kita terapkan di UTS. Jadi dosen itu tidak mengajar seperti halnya yang tadi saya sebutkan sebelumnya, tetapi lebih kepada menjadi fasilitator. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebelum adanya proses pengajaran, ya, misalkan kalau hari ini adalah suatu kelas, maka beberapa waktu sebelumnya itu mahasiswa diberikan link video yang harus ditonton dan itu memang tidak panjang, kurang lebih maksimal itu 10 menit, nggak boleh lebih daripada 10 menit, karena kalau videonya terlalu panjang membosankan juga. Nah, ketika di kelas, itu dosen itu langsung bukan lagi mengajarkan apa yang ingin diajarkan seperti yang PowerPoint dan sebagainya, tetapi lebih pada pertanyaan-pertanyaan yang memancing adanya diskusi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan dosen sebagai fasilitator. Pada saat diskusi itu tentu saja ada misalnya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dan juga di-encourage yang banyak bicara itu saat ini bukan lagi dosen, tetapi para mahasiswa yang lebih banyak bicara. Karena mereka harus betul-betul bisa, ya namanya mahasiswa harus bisa public speaking, berbicara di depan publik. Nah, itu kemudian yang didorong menjadi kampus merdeka kita. Nah, ini kita mengikuti arahan Presiden mengenai percepatan pembangunan SDM 2020 ya. Maka pendidikan itu harus pendidikan karakter dan juga harus dihubungkan dengan industri ya. Jadi agar lulusan itu bisa diserap oleh tenaga kerja maupun dia bisa membuka lapangan usaha atau bisa. Jadi yang dinilai sebuah universitas ini berhasil atau tidak gitu ya, misalkan oleh Dikti, itu sebenarnya dilihatnya adalah pertanyaannya begini, seberapa cepat universitas itu lulusannya bisa diserap oleh pasar tenaga kerja atau dia bisa membuka lapangan usaha atau mungkin karena dia misalkan pendidikannya S1 masih ada pendidikan jenjang yang lebih lanjut, S2 maupun S3. Seberapa lama juga misalkan dia mendapatkan scholarship ataupun biaya sendiri untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itulah yang kemudian kita ramu agar universitas itu bisa menghasilkan ya lulusan-lulusan yang memiliki karakter yang seperti tadi. Nah, ini kita mengikuti tentu saja karena kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi teman-teman semua perguruan tinggi swasta itu adalah jumlahnya lebih banyak, mungkin lebih daripada 80% ya, lebih kali ya. Itu adalah universitas swasta. Jadi kalau diproporsionalkan, 400 itu adalah perguruan tinggi negeri. Kalau di kita kan ada Unila, ada ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera, dan beberapa IAIN mungkin ada di sana untuk institut keagamaannya. Itu adalah institusi negeri. Tapi yang lainnya, sisanya adalah swasta teman-teman semua. Sehingga proporsi kampus swasta ini juga tidak bisa dinafikan ya, seperti halnya kita Universitas Teknologi Sumbawa itu adalah kampus swasta. Ya. Tapi bagi kami Universitas Teknologi Sumbawa, kita tidak berkecil hati. Artinya kan selama ini mindset di masyarakat bahwa yang sukses itu adalah kalau kita kuliah di kampus-kampus negeri misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya kampus-kampus swasta itulah juga mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita ini menghasilkan lulusan yang tadi itu punya karakter, punya akhlak mulia, dan lain sebagainya gitu. Nah, memang bedanya adalah masalah pendanaan. Kalau swasta kan mungkin banyaknya adalah bergantung kepada mahasiswa, ya jumlah pembayaran mahasiswa. Sedangkan yang negeri ini mungkin ada pendanaan dari APBN, dari daerah, APBD dan lain sebagainya. Nah, arah kebijakan Kemendikbud 2020 ini ya jadi
mereka itu saat ini memberikan kesempatan kepada universitas untuk melakukan yang namanya Merdeka Belajar ya. Jadi Merdeka Belajar ini adalah melalui berbagai macam cara. Sebenarnya ada 8 cara nanti Kampus Merdeka saya akan terangkan selanjutnya. Kemudian dosen dianggap sebagai dosen penggerak, general education dan lain sebagainya. Ini adalah satu arahan yang kita laksanakan di UTS saat ini dan kita betul-betul implementasikan, kita betul-betul lihat bahwa ini suatu peluang yang diberikan oleh Kemendikbud RI untuk kita semua bisa mengembangkan pendidikan tinggi. Nah, karena itulah kami dalam waktu beberapa bulan yang lalu melakukan suatu perubahan kurikulum yang mendasar. Ya. Jadi beberapa mata kuliah baru hadir untuk menjawab revolusi industri 4.0. Jadi literasi-literasi inilah yang kemudian kita ingin jawab ya, ada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, literasi keuangan, dengan mata kuliah baru misalnya sains data, dasar pemrograman, keterampilan dasar global, dan perencanaan keuangan yang diberikan kepada para mahasiswa kita. Kemudian yang menarik lagi dari program yang dilakukan oleh Kemendikbud ini yaitu diminta bahwa pengelola pendidikan ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswanya untuk mengambil program studi, untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya. Jadi ini adalah mata kuliah yang dari setiap program studi tadi diberikan untuk diambil oleh mahasiswa-mahasiswa dari jurusan yang lain. Jadi misalnya orang teknik metalurgi, dia ingin belajar mengenai fotografi misalnya di Fakultas Ilmu Komunikasi misalnya, itu bisa. Jadi bisa saling ke sana ke sini. Jadi dari teknik bisa ke sosial humaniora bisa ngambil sesama sosial humaniora ataupun bisa ke yang lain. Ini sedang kita fasilitasi. Harapannya apa? Harapannya adalah bahwa para mahasiswa itu nanti setelah dia lulus, dia betul-betul bisa mengetahui hal-hal yang dia ingin tahu gitu. Kedepannya seperti apa perkembangannya, ya. Jadi ini yang kita lakukan di tempat kita dalam waktu beberapa bulan ini. Kemudian saat ini lulusan kita di UTS sudah dibekali oleh sertifikat kompetensi. Ada 3 hal yang sesuai dengan industrialisasi 4.0 ini ya. Yang pertama tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Rina ya, kemampuan bahasa asing ini adalah mutlak. Teman-teman semua, kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri, maka modal utama yang harus disiapkan adalah kemampuan bahasa asing. Apapun itu, salah satunya adalah bahasa Inggris misalkan. Nah, kami berikan kompetensi itu. Jadi, kompetensi ini adalah syarat wajib bagi mahasiswa kami. Sebelum dia memiliki ini, maka dia tidak boleh lulus dan tidak akan diluluskan karena ini adalah syarat kelulusan di tempat kita. Ya, jadi selain ijazah, mereka akan 3 punya sertifikat. Pertama, kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua adalah kemampuan berbicara di depan publik. Nah, ini kadang orang teknik, misalnya karena dia memang hitung-hitungan terus gitu ya, matematika, fisika, dan lain sebagainya, kadang tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa-bahasa yang mudah misalkan untuk sebuah pekerjaan. Nah, public speaking ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang ketiga adalah kami meminta agar mahasiswa kita ini lulus kompetensi di semua program kompetensi program studi. Misalnya kalau dari teknobiologi ada analisis data dan data bioinformatika, Fakultas Psikologi itu asisten psikolog, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kegiatan di luar program studi, di luar PT, jadi kan tadi di luar program studi ada, tapi kalau di luar perguruan tinggi, kita membuat yang namanya magang bersertifikat, ya. Yang kedua adalah proyek di desa. Jadi teman-teman semua, Kemendikbud ini sekarang memberikan keleluasaan kepada kita semua, termasuk kepada mahasiswa, untuk bisa mendapatkan pendidikan bukan hanya di dalam perguruan tinggi, tetapi di luar perguruan tinggi, dan kemudian itu direkognisi mata kuliahnya, dan juga program magang bersertifikatnya, itu kemudian bisa direkognisi di mata kuliah, sehingga nanti mereka tidak terbuang waktunya. Kadang kan sekarang begini teman-teman, kalau magang itu bukan yang sebulan 2 bulan, tapi 6 bulan 1 semester. Jadi dia 1 semester di industri misalnya, tanpa harus kuliah
di kampus, dia bisa mendapatkan misalkan tadi mata kuliahnya mata kuliah magang atau mata kuliah KKN gitu ya, KKN tematik, terus tambah dengan mata kuliah misalnya misalkan 20 SKS. Sehingga dia tidak akan rugi waktunya untuk lulus. Jadi lulusnya misalnya mau 3,5 tahun, mau 4 tahun itu bisa. Ya, itu yang kemudian yang kita sebut dengan konsep kampus merdeka. Dan juga kami merekognisi prestasi mahasiswa. Ya. Jadi kalau misalkan dia sudah juara 1 fotografi misalnya, maka nanti mata kuliah fotografinya tidak perlu lagi ikut kuliah, dia udah tinggal kasih aja, Pak, saya juara 1 di sini, langsung dapat nilai A misalnya. Itu bisa seperti itu. Kemudian ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari ada flagship ya yang kita lakukan bersama dengan stakeholders yang ada. Jadi kami perguruan tinggi kerjasama dengan Pemda, DPRD, desa dan universitas untuk membuat sebuah program yang namanya juga Merdeka, membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman semua, sudah saatnya sekarang kalau saya membayangkan kalau ada 4.700 perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini kemudian turun ke daerah masing-masing, dalam hal ini di desa ya. Karena desa ini adalah tempat di mana roda pergerakan kemajuan daerah itu berada. Jadi pembangunan itu harus dari desa. Kenapa harus dari desa? Karena desa itu punya potensi lokal yang sangat melimpah. Kemudian SDM-nya juga sudah ada. Badan usahanya sebenarnya BUMDes itu sudah ada. Kemudian juga kita tahu bahwa desa ini memiliki dana yang cukup besar yang harus bisa kita kelola dengan baik ya dari APBN, dana desa itu kalau tidak salah satu desa itu 1 miliar gitu ya, ditambah dengan PAD yang lainnya, sehingga sebenarnya kita bisa membuat satu program bersama-sama untuk bagaimana mengembangkan desa. Inilah yang kita buat program Merdeka ini. Saat ini kami ada di kurang lebih 30 desa yang ada di Sumbawa ini. Para mahasiswa kami sedang berada di lapangan semua. Semester 5, semester 6, mereka tidak kuliah lagi di kampus, tapi kuliahnya di lapangan, di desa. Dan kemudian mata kuliahnya nanti akan direkognisi. Dan alhamdulillah sudah terlihat banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi ini program-program yang sedang kita susun supaya ya kampus ini lebih membumi, lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh warga di desa. Ya. Nah, saya sedikit cerita nih bagi orang Lampung semua ya, sedikit potensi misalkan di Sumbawa. Dan saya yakin Lampung pun demikian banyak potensi-potensinya. Jadi Sumbawa tadi selain saya sebutkan ada susu kuda liar, tapi banyak juga potensi-potensi yang lainnya. Sumbawa ini dikenal dengan Kabupaten Sejuta Sapi saat ini. Teman-teman kalau ke Sumbawa, itu apa ya, sapi itu mungkin banyak sekali di jalan-jalan itu berkeliaran gitu, tidak diikat gitu seperti itu karena memang di sini adat istiadatnya seperti itu. Jadi sapi itu tidak hilang. Kalau di Lampung mungkin kalau tidak diikat atau dikandangkan bisa hilang tuh kalau di Lampung ya. Kalau di sini karena adat istiadatnya dan juga masyarakatnya memang punya suatu pemikiran tidak hilang lah pencurian. Memang ada pencurian 1-2 tetapi kemudian itu tidak lumrah di sini ada. Kemudian ada juga yang namanya madu ya, di sini bagus sekali potensinya, ada kopi, ada kemiri, kayu manis, dan di sektor pertanian ini kita ini adalah lumbung jagung, lumbung padi, dan di sektor perikanan juga lumayan baik gitu ya. Kemudian ini adalah desa-desa kami saat ini, masing-masing desa ini ada kurang lebih ada 18-20 orang mahasiswa kami yang sedang di sana untuk bisa memberdayakan desa dengan cara apa? Ini ada programnya. Programnya adalah One Village, One Product. Kemudian ada desa wisata, desa digital, desa budaya, desa rapi administrasi. Nah, maksud saya begini, ini pelajaran yang mungkin bisa teman-teman, apa yang ada ini kan bukan sesuatu yang dipatenkan. Artinya apa? Maksud saya, ini bisa di-copy paste oleh kita semua bagi teman-teman yang ingin mengembangkannya di Lampung, di berbagai wilayah di Lampung gitu. One village, one product misalkan. Satu desa itu harus satu produk, minimal satu produk. Jadi apa potensi yang utama di sana, kemudian kita kembangkan. Nah, UTS ini betul-betul kita mendampingi proses misalnya pengemasannya,
proses marketingnya, proses pembuatan produknya, ya, mesin-mesinnya dan lain sebagainya. Kemudian itu diharapkan nanti masyarakat bisa mengembangkan potensinya gitu. Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat sekitar. Kemudian desa wisata, teman-teman, Lampung itu juga banyak sekali tempat-tempat yang sebenarnya sangat indah sekali kalau dikelola dengan baik. Artinya desa wisata itu bisa menjadikan pendapatan bagi desa gitu ya. Jadi sehingga PAD-nya bisa lebih meningkat sehingga bisa digunakan untuk pembangunan-pembangunan di desa. Nah, desa digital ini terkait dengan misalnya digitalisasi lah, dengan smart village, dengan smart governance ya, dan lain sebagainya. Kemudian desa budaya dan desa rapi administrasi. Jadi desa itu kadang punya suatu untuk good governance itu punya satu sistem dan lain sebagainya yang bisa dilakukan secara digital sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh kita. Kemudian kita membuat satu indikator pengembangan usaha desa ya. Dan potensi-potensi desa. Nah, ini teman-teman, ini contoh, ini cuplikan dari kurang lebih 30 desa yang setiap hari kalau teman-teman mengikuti Instagram saya selalu di-tag oleh teman-teman yang ada di sana dan banyak sekali mereka melakukan apa gitu ya bersama anggota TNI misalnya dan adalah scan. Sebentar ya, saya minum. Mari bang. Nah. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh nanti tulis di kolom chat atau memang raise hand untuk saya persilakan karena sebentar lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita pilih salah satu 13 menit lagi nih. Setelah itu kita bisa memilih karakter yang ada pada fotonya. Juga ada karakter yang free dan juga yang berbayar. Oke. Oke bang. Misalkan yang free, kalau untuk video pelajaran di sini kita bisa menggunakan yang office. Kita pilih karakternya salah satu dari yang disediakan. Ya, peserta ini kayaknya ada yang mikrofonnya masuk ke sesi acara deh. Ya. Oke. Ya, mungkin ya. Panitia boleh tolong di-mute sebentar. Oke, lanjut Bang. Berapa menit lagi nih? 12 menit lagi, Bang. Oke, ya. Jadi potensi yang lainnya ya, peternakan segala macam banyak sekali di sini. Nah, sekali lagi teman-teman, saya agak ini sebentar ya. Ini adalah potensi-potensi di Sumbawa ya teman-teman ya. Yang juga mungkin teman-teman bisa petakan di Lampung Tengah, di Lampung ataupun di kabupaten segala yang ada di sana ya. Kemudian sektor pertanian, kemudian perikanan, kelautan, ini semua yang digarap oleh teman-teman kita di UTS. Wisata ya, dan berbagai produk, ini produk UTS semua ini, kita punya Sentalo, terus kemudian ada yang namanya solar power cold storage ya, ini untuk para nelayan dengan menggunakan tenaga surya, dan ini produk-produk yang kita ini ya, jamur tiram gitu ya. Jadi ini semua yang kita lakukan teman-teman. Kalau lihat di sini ada di pojok kanan ini ada Satpol PP NTB menggunakan ini sepeda motor listrik, ini karya kita, namanya Ngeboots, yang tadi di video juga ada ya. Ngeboots ini karya kita. Nah, ini produk-produknya kemarin antiseptik segala macam ya, kemudian alat pencuci tangan. Nah, ini ada listrik yang kita buat namanya Ngeboots, dan saat ini sudah kerjasama dengan industri lokal. Ini adalah bahwa IKN sangat berkembang saat ini. Kita memproduksi saat ini sudah memproduksi kurang lebih kita beri provinsi alat dari
kita semua lain yang membutuhkan untuk menggunakan cold storage-nya ya. Ini untuk teman FB dari teman namanya Badan Usaha Milik Kampus BUMK, namanya PT Olat Maras Teknologi. Nah, ini semua yang ngelola ini lulusan-lulusan UTS yang baru-baru semua, milenial semua, mereka membuat suatu startup company di bawah kita tentu saja, di bawah UTS, dan saat ini sedang berkembang cukup baik ya. Jadi teman-teman sekarang ini kalau bisa kita jadi petani, jadi peternak, jadi pebisnis gitu ya kalau bisa, supaya nanti dampak yang kita berikan kepada masyarakat ini sangat besar. Jadi UTS ini akan bangga manakala bukan karena kita mendapatkan peringkat dan lain sebagainya, tapi UTS ini akan bangga manakala kita bisa menghasilkan banyak sekali startup company ataupun para entrepreneur muda yang memanfaatkan potensi lokal yang ada dan kemudian memberdayakan para masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu yang akan menjadi suatu kebanggaan kita sebagai pengelola kampus. Ini salah satu produk-produk yang ini. Nah, ini satu lagi terakhir mungkin ya. Jadi saya ingin cerita tentang bagaimana mendunia. Tadi saya sebutkan bahwa pemikirannya sekarang sudah berubah. Jangan lagi seperti halnya kita yang ingin terus-terusan keluar, tetapi sekarang bagaimana orang luar kuliah tempat kita. Dan inilah yang kita lakukan dengan Global Ambassador Scholars Program. Saya juga tidak pernah membayangkan akan seramai ini ya. Ini negara-negara yang apply ke tempat kita nih teman-teman, ke UTS. Jadi ada 2.477 aplikan dari 82 negara. Mereka apply untuk 15 program studi yang ada di UTS. Ya. Jadi ini strateginya kita cukup sangat senang ya. Jadi Arsad ya, Irsad sama siapa Ardan ya, Ardan. Kita membuat surat ke seluruh duta besar yang ada di luar negeri dan mereka sangat antusias sekali. Menurut mereka belum pernah ada universitas yang seperti ini yang memberikan program-program untuk beasiswa gitu, sehingga mereka dengan senang hati membantu kita untuk menyebarkan informasi-informasi itu karena memang sangat membanggakan bagi mereka juga bahwa kan tugas mereka adalah bagaimana mempromosikan pendidikan di Indonesia salah satunya, sehingga ketika kita berikan proposal ini mereka sangat senang. Dan inilah hasilnya ya. Dari 82 negara. Ini adalah ininya. Lebih banyak kepada S2 sebenarnya manajemen inovasi. Dan 21 mahasiswanya ini adalah sebaran-sebarannya ya, teman-teman semua ya. Dari negara-negara ini, dari Gambia, memang satu-satu negara satu ya, karena namanya Global Ambassador. Ambassador itu prinsipnya adalah duta dari masing-masing negara, dari Timor Leste, dari Bhutan, Somalia, dan lain sebagainya. Dari Eropa ada satu, dari Belarusia, ya, Kirgistan, dan lain sebagainya. Nah, ini mahasiswa kita. Ya. Kemudian kita juga banyak program-program terkait dengan akademik. Kemudian exchange student, kita mengirim mahasiswa-mahasiswa kita ke luar negeri. Dan juga kita memiliki BIPA, ya, Bahasa Indonesia untuk Foreign Asing. Jadi teman-teman, waktu saya kuliah di Korea, saya diminta untuk belajar bahasa Korea. Nah, sekarang hal yang sama. Mereka ketika ke Indonesia, mereka harus belajar bahasa Indonesia. Karena ini budaya kita. Selain itu, mereka juga harus belajar bahasa Sumbawa. Saya juga belajar bahasa Sumbawa sama. Jadi mereka itu nanti ketika keluar akan menjadi duta kita untuk bilang kepada masyarakat sana bahwa di Indonesia ini ada budaya seperti ini dan lain sebagainya, sehingga budayanya kita menjadi mendunia, ya. Sekali lagi pemikiran negara maju saya bawa ke sini sekarang, gitu. Oke, saya kira itu teman-teman semua yang bisa saya sharing. Pada intinya kesimpulannya adalah bahwa teman-teman semua hal ini bisa di copy paste di tempat kita, Jadi mungkin mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya bagi teman-teman semua yang saat ini mungkin bisa jadi bergerak di bidang pendidikan, teman-teman, untuk sama-sama kita bisa kolaborasi gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Silakan Mas Ardan, saya kembalikan ke Mas Ardan.
Iya, terima kasih Bang Irul, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Dan sebelum masuk tanya jawab, ada informasi penting dari panitia bagi pendaftar. Silakan mengisi link absensi yang ada di bit.ly/presensi LLF, bisa dilihat aja di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh dong teman-teman untuk menuliskan pertanyaan atau memang raise hand untuk nanti kita izinkan membuka mikrofon. Boleh diketik dan raise hand. Ya, banyak juga take note saya nih benar-benar second session-nya inspiring juga ya. Saya sangat beruntung bisa jadi moderator di sini ya. Satu yang paling saya take notes adalah mengglobal itu bukan melulu ke luar negeri, bisa juga dibalik yang luar negeri ke dalam. Why not? Aslinya kita bisa. Dan 2.477 aplikan 82 negara membuktikan bahwa itu program works dan itu cuma mindset aja ya Bang ya yang sebenarnya belum terbentuk. Oke, kita mulai dulu dari yang raise hand pertama. Ini ada Arashid, Muhammad Arashid. Kepada Mas Muhammad Arashid, bisa silakan memberikan pertanyaannya. Ya, halo Muhammad Arashid, raise hand. Oke. Mungkin sambil nunggu Muhammad Arashid, kita lanjut dulu pertanyaan yang di kolom chat dari Yusrizal. Permisi, kita tahu bahwa revolusi industri merupakan langkah baik untuk kemajuan sebuah negara dalam proses globalisasi. Tapi di sisi lain, akan ada oh iya, ya teman-teman, oh sorry banget ya, Pak, tadi saya kemut ya. Ya, Ya, ya. ya, jadi tadi boleh mungkin pertama dari Arashid, Muhammad Arashid, boleh memberikan pertanyaan. Halo? Ya, pada Muhammad Arashid. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan yang di kolom chat dulu. Pertanyaannya adalah, ini kayak dilematis, Pak. Jadi, Ya. revolusi industri itu akhirnya membuat banyak pekerjaan itu hilang. Tapi Ya. sisi lain kita juga harus memanfaatkan revolusi industri. Bagaimana tanggapannya, Bang Irul? Ya, makasih siapa? Yusrizal ya, Yes, Mas Rizal. Yusrizal. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan sangat baik sekali. Jadi gini pakemnya, untuk menghadapi sebuah perubahan, sebenarnya yang paling penting itu bukan berarti kita harus melawan perubahan itu, Mas Rizal. Kita lihat sekarang dulu ya, ini pelajaran yang sangat penting sekali beberapa waktu yang lalu. Tadi Mbak Rani juga menyampaikan tentang Gojek misalkan. Gojek ini kan pendatang baru teman-teman semua ya, yang menawarkan dia tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya apa, tetapi dia menawarkan servis, tapi seolah-olah dia memiliki mobil, motor yang ribuan, ratusan ribu gitu, bahkan dengan supirnya. Kita lihat bagaimana dulu Gojek dengan misalkan dengan sebuah perusahaan taksi misalkan ya, teman-teman, saya tidak perlu sebutkan. Perusahaan tersebut dulu berlawanan, wah bahkan antar supirnya sendiri itu, supir dengan ini ada yang satu di portal ininya supaya tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Artinya terjadi sesuatu perlawanan sebenarnya terhadap kehadiran daripada startup kita yang Gojek itu. Tapi apa hasilnya teman-teman? Tidak. Jadi seolah-olah kita ini ingin melawan suatu sistem yang berubah terus cepat. Akhirnya apa? Ya sekarang bagaimana lihat terjadinya? Mereka yang bareng-bareng, yang menyesuaikan diri terhadap sebuah perubahan itu. Jadi sebenarnya teman-teman yang namanya disrupsi itu tidak bisa kita lawan. Kalau kita ingin menang, kita harus masuk di dalamnya. Kalau kita ingin menang, kita harus masuk di dalamnya. Kita harus mengikuti arah alur mainstream itu, teman-teman semua. Kalau kita mau menang. Jadi caranya adalah revolusi industri 4.0 ini tidak bisa dilawan, teman-teman semua, karena memang penetrasi internet sudah sangat baik, kemudian teknologi smartphone sudah sangat baik sekali,
Maka dari itu caranya adalah memanfaatkan itu untuk menjadi job creation yang lainnya. Teman-teman dulu namanya pekerjaan big data analyst misalkan, atau yang memanfaatkan ilmu-ilmu matematika statistika misalkan untuk mengelola dan menganalisis data, itu tidak ada. Tapi sekarang itu adalah pekerjaan yang dicari oleh banyak perbankan misalkan, oleh yang lain-lainnya. Kita lihat bagaimana sekarang misalnya teller. Teller itu sudah sangat sedikit sekarang. Mungkin posisinya sudah bisa digantikan dengan artinya perlu tetap ada tellernya, tapi posisinya yang tadinya 10 mungkin sekarang 2 gitu. Misalkan seperti itu. Nah, jadi saran saya nih Mas Yusrizal dan teman-teman semua, kita perlu mengikuti alur daripada mainstream itu. Caranya bagaimana? Ya kita harus mempelajarinya. Misalnya tentang big data, teman-teman tentang pemrograman. Ini adalah salah satu literasi data yang wajib kita tahu teman-teman semua. Jadi harus dipelajari ya. Paling tidak kalau kita tidak betul-betul mempelajari secara dalam, paling tidak kulitnya saja sudah tahu maksud dan tujuannya seperti itu. Dengan adanya misalnya augmented reality yang sekarang sedang berkembang. Terus kemudian ada lagi yang semacam cryptocurrency ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kita pelajari teman-teman semua. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemenang, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Jadi ke depan memang ada hilang jutaan pasar tenaga kerja itu, tetapi ada jutaan juga pekerjaan yang baru yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, sekali lagi, ilmunya adalah untuk menghadapi sebuah perubahan yang cepat, kita ikuti arus. Kemana dia itunya. Kita ikutin. Apa literasi-literasi yang kita butuhkan. Misalkan seperti itu. Saya sarankan nih teman-teman yang masih kuliah, mungkin ada di antara teman-teman yang masih kuliah. Apa yang dilakukan UTS? Tadi saya sampaikan. Membekali mahasiswanya dengan kompetensi-kompetensi. Karena gini teman-teman semua. Setelah lulus, mahasiswa itu kan akan bersaing, bukan hanya lulusannya itu bukan misalkan Sumbawa sesumbawa, bukan. Tapi saingannya ini sudah nasional bahkan global. Jadi saingannya kita lulusan kita saingan dengan lulusan NTU, Nanyang Technological University, atau dengan Harvard, Oxford dan lain sebagainya. Itu kan begitu teman-teman semua. Nah, tetapi yang paling utama kita dorong saat ini di kampus ini adalah bagaimana kita mendorong banyak daripada lulusan kita itu untuk menjadi pengusaha, teman-teman. Menjadi seorang pengusaha, itu multiplier efeknya sangat besar sekali dibandingkan misalnya dengan hanya menjadi pekerja. Nah, maka dari itu, selagi mahasiswa nih, teman-teman, yang mahasiswa, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyerap hal-hal terkait dengan misalnya kemampuan berwirausaha. Menjadi wirausaha tentu saja ini topik yang berbeda, tetapi menjadi wirausaha itu tidak hanya melulu mengandalkan kepada modal. Oh, saya nggak punya modal. Modal itu nomor sekian, ya, nomor 20 mungkin. Nomor satunya yang paling penting itu adalah relasi, teman-teman semua. Perbanyaklah banyak teman. Bertemanlah dengan banyak orang tanpa memandang bulu, tetapi memandang apapun itu. Suatu saat, ya, itu akan kembali kepada kita. Nah, jadi Mas Yurus, saya sarankan rekomendasinya seperti apa? Ya, rekomendasinya adalah teman-teman itu jangan melawan arus, tetapi arus itu kemana? Dengan cara bagaimana mengikuti itu bukan hanya ngikut begitu aja, tetapi mengikuti yang saya maksud adalah ada literasi-literasi yang perlu kita ketahui, yang kita pelajari, nah itu dipelajari. Kalau misalkan teman-teman, ini malas terlalu banyak, misalkan bukan berarti juga saya anjurkan teman-teman, dengan mempelajari coding itu bagus kalau memang mau, tetapi paling tidak teman-teman tahu kulitnya saja, itu sudah sesuatu yang sangat bagus. Jadi seperti itu, Mas Ardan ya. Oke, Bang. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Mas Danar Supriyadi. Ya. Izin bertanya, maaf Pak, untuk di UTS sendiri sekarang masih mengembangkan berbagai jurusan dan salah satunya peternakan. Dan untuk daerah Sumbawa sendiri,
bagaimana Pak? Apakah ada rekomendasi dijadikan salah satu lumbung peternakan nasional? Ya, terima kasih. Jadi Mas siapa? Danar ya? Ya. Dari Unila Mas Danar ya? Ya, salam kenal Mas Danar. Jadi, Iya Pak. makasih Mas. Jadi betul apa yang disampaikan Mas Danar ini. Jadi program studi peternakan ini adalah program studi yang dibuka baru-baru ini. Jadi pada saat saya sebagai rektor dari bulan Februari ini saya mempersiapkan program studi peternakan. Kenapa peternakan? Karena ketika saya datang ke sini ya itu tadi di jalan itu banyak terjadi kecelakaan bukan tabrakan, tetapi nabrak sapi, nabrak kambing gitu. Jadi di jalan-jalan itu banyak sekali. Kalau Mas Danar nanti punya kesempatan ke Sumbawa ya, itu pasti akan melihat seperti itu. Dari situ saya lihat, wah kok belum ada peternakan. Akhirnya kita ajukan dan kemudian disetujui oleh Dikti. Dan kemudian ini kami sedang mengembangkan peternakan pengemukan sapi. Jadi kami ingin mencoba, biasanya sistemnya itu sistem LAR. Jadi masyarakat sini itu dikencar gitu kalau bahasa kita ya, dikencarin gitu ya, tanpa diikat. Tapi kita ingin mencoba dengan cara pengemukan, dengan cara ilmu pakannya ya, kita menggunakan pakan, menggunakan silakan, menggunakan probiotikus yang kebetulan ini dikembangkan oleh teman-teman dari Fakultas Teknobiologi misalkan. Jadi mereka ahli-ahli bakteri, ahli apa yang bakteri baik tentu saja, yang probiotik ini digunakan untuk misalnya menaikkan bobot daripada sapi. Nah kalau dibilang lumbung ternak, ya Sumbawa itu memang terkenal lumbung ternak karena di sini luas, daerahnya itu masih luas. Masih banyak tempat-tempat yang kosong, yang ada sapi, ada apa segala macam. Nah, tapi memang kendala utama Sumbawa ini adalah di sini memang agak sedikit kemaraunya lumayan panjang ya. Sekarang musim hujan, tapi nanti bulan April, Mei, Juni sampai dengan November itu masih musim kemarau ya. Jadi kemaraunya memang apa ya? Kalau di Lampung mungkin tidak terlalu ini ya, tapi ke Lampung juga sama sih sebenarnya. Ada daerah-daerah yang kemaraunya sering panjang, air susah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga teknologi pakan itulah yang akan menjadi kuncinya, Mas. Jadi pakan itu pada saat melimpah seperti sekarang, karena dari jagung ya, dari batang-batang jagung kan untuk sapi dan sebagainya itu bisa digunakan. Tetapi kemudian kita olah, kita fermentasi, kita awetkan gitu ya, sehingga nanti pada saat musim kemarau itu masih bisa. Nah, ini sedang kita kembangkan. Alhamdulillah kita startup company yang tadi saya sebutkan, Olat Maras Teknologi, saat ini dalam. Wah, mantap nih. Silahkan. Ya, pertanyaan selanjutnya spesial Itu ya, nih Mas, pertanyaannya. mungkin. Terima kasih Pak jawabannya. Oke. Ya, nah terima kasih Bang. Sama-sama Mas Dana. Oke, halo? Ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya spesial nih, pertanyaannya dari cara kita yang pertama, Mbak Rani. Pada Mbak Rani dipersilakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Adan. Ya, Bang Irul, luar biasa tadi terobosannya banyak sekali ya. Nah, saya ingin sekali mendengar nih step-step yang Bang Irul lakukan untuk support tim atau memfasilitasi para tim dosen-dosen misalnya ini ya. Contohnya to embrace our new policy ya dari Mas Menteri Sistem Merdeka Belajar ini. Jadi apa sih yang sudah dilakukan untuk tim kita agar mungkin bisa menginspirasi kami di sini agar untuk berinovasi, bergerak bersama begitu. Terima kasih Mbak Rani pertanyaannya ya. Memang pasti beda-beda ya. Saya yakin beda tempat, beda aplikasi itu pasti ini. Tapi sebagai pemimpin ya, kalau saya lihat begini Mbak Rani. Pertama, pemimpin itu memang harus banyak mendengar, bukan banyak bicara sebenarnya. Yang pertama itu banyak mendengar. Saya ini kan datang ya, kemudian ke Sumbawa, yang sudah ada teman-teman dosen ini kan semuanya sudah ada, bukan mendirikan dari awal gitu ya. Hal yang pertama, minggu-minggu pertama itu saya datang ke sini tuh saya tidak banyak ingin apa, ingin itu, ingin ini, enggak.
pengen membuat sebuah universitas yang begini-begini, itu tidak. Tapi yang saya lakukan adalah saya mendengar. Saya meminta banyak pendapat dari teman-teman. Kemudian saya kumpulkan sambil kita juga melihat karakter dari orang. Ya, jadi karena karakter orang, karakter masyarakat, karakter warga dan lain sebagainya. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Saya sebagai yang besar di Lampung Tengah, terus kemudian di Korea Selatan, kemudian di Korea Selatan saya 7 tahun, terus kemudian kembali ke Jakarta, dan sekarang ke Sumbawa kan punya suatu ciri khas yang berbeda-beda. Maka yang pertama saya mendengar. Saya mendengarkan inginnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua, baru diakulturasikan, di-matchingkan dengan apa yang ada di pikiran saya. Dan dari pikiran itu sebenarnya memang hasil daripada experience, ya, dari hasil pertapaan yang panjang. Di Korea Selatan saya 7 tahun, saya betul-betul mengamati bagaimana industri di sana, bagaimana pendidikan di sana. Terus kemudian di Universitas Indonesia saya pulang tahun 2016, saya sebagai dosen di sana dan sekarang pun masih dosen. Kemudian saya melihat bagaimana seorang pimpinan di sana, bagaimana rektor, bagaimana ini dan lain sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kemudian saya matchingkan dengan di sini. Jadi sebagai seorang pimpinan, sebagai leaders gitu di dalam sebuah institusi, apalagi sekarang kita zaman demokrasi ya, yang semua orang bisa berbicara, jadi lebih baik kita mendengarkan. Tetapi yang paling penting adalah memang leaders itu harus kuat ya. Dia harus, misalkan kalau kita sudah sepakat, kalau kami itu punya rencana strategis ya, yang ingin kita wujudkan, yang sudah tertulis, dan di situ jelas siapa yang harus berperan apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita pegang. Nah, Renstra itulah yang kemudian menjadi pegangan kita dan menjadi definisi bertumbuh itu dari sana. Jadi kita ini kan harus bertumbuh ya, kalau tidak bertumbuh kita rugi. Nah, bagaimana bertumbuh itu step by step-nya? Nah, itu ada tertulis di sana dan kemudian kita realisasikan bersama-sama. Semua orang melihatnya ke sana, satu visi, satu tujuan, satu ini bersama. Nah, itu yang kemudian saya terapkan di kampus ini sehingga dan harus kuatnya adalah bagaimana kita mengawal itu semua. Memang kendala itu banyak. Saya yakin Mbak Rani juga akan mengalaminya, apakah antar individu, antar kelompok, dan lain-lainnya. Dan memang setiap kebijakan yang kita keluarkan pasti tidak semua menyenangkan kepada seluruh yang ada, tetapi bagaimana kita bisa mengakomodasi juga sebenarnya teman-teman yang punya pendapat yang lain misalnya di dalam apapun itu. Jadi Mbak Rani itu mungkin yang saya terapkan saat ini di kampus ini dan ke depan saya tetap begitu gitu. Jadi kita dengarkan dulu, tapi tetap memang leaders itu harus bijak, harus kuat, harus visinya harus ke depan harus sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Oke, terima kasih Bang Irul atas jawabannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Aku izin untuk tadi membaca catatanku ya, Bang ya, atas kita gitu ya. Pertama, ini inspiring points yang benar-benar saya akan simpan sih. Yang pertama adalah kita ngomongin masalah persiapan revolusi industri 4.0. Aku mikirnya antitesis ya, kalau nggak ada persiapan Indonesia bakal jadi gimana ya. Akhirnya dari situ aku mendapatkan insight bahwa bisa dimulai dari pendidikan. Dan pendidikan itu sendiri, salah satu terobosan yang paling kerasa impact-nya adalah kita membuka kolaborasi ilmu pengetahuan. Karena nanti di revolusi 4.0 itu tidak bisa dihindarkan masalah kolaborasi. Dan dan yang akhirnya satu poin lagi yang benar-benar menginspirasi saya itu adalah urgensi membangun desa, yaitu potensinya sangat besar sekali dan itu tidak tertutup ya Pak ya kesempatannya karena teknologi sekarang itu sudah mencapai ke desa-desa. Betul. Itu satu ini Ardan bagus banget itu menyimpulkan apa yang saya ini kan kadang saya itu suka kesana sini. Ardan bagus sekali teman-teman semua. Ini ada 50 orang yang mengikuti di sini. Coba banyak berkolaborasi teman-teman dan juga lihat potensi desa. Jangan remehkan potensi desa. Jadi lihat desa ini apakah pertaniannya, tadi saya sebutkan ya, apakah perikanan dan lain sebagainya. Kemudian lakukan inovasi. Inovasi itu kuncinya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah, teman.
nilai tambah. Contoh misalkan begini. Sekarang saya punya ikan banyak di Lampung, di Terbanggi Besar tuh kayaknya kalau lagi musim hujan banyak ikannya tuh ya. Itu bagaimana tadinya langsung dijual misalkan begitu saja, harganya kan murah ya. Tapi misalnya ikannya diolah sedikit, apakah dikeringkankah atau di apa, kemudian cari potensi pembeli yang di luar. Itu nilai inovasinya tuh di situ. Jadi meningkatkan nilai tambah ya. Nilai tambahnya kalau dulu yang cuma langsung dijual saja, sekarang misalkan diawetkan sehingga pada saat waktunya nanti harga mahal, kita bisa jual dengan harga yang lebih. Misalkan seperti itu salah satu contoh. Tapi yang lain-lain teman-teman pasti banyak tahu yang bisa dikembangkan di potensi desanya masing-masing. Ini potensi kita luar biasa. Oke. Iya, ya mungkin dari Bang Irul ada closing statement yang bisa diberikan Ya, untuk sesi kali ini. ya teman-teman semua, saya welcome teman-teman, saya terhadap inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan di Lampung Leadership Forum ini, saya sangat dukung karena ini adalah kemajuan buat ini semua. Tapi saya sangat berharap tidak hanya berhenti di sini kita, mungkin ini inisiasi awal yang bagus, tapi mungkin ada gerakan-gerakan yang lebih real yang kira-kira bisa dilakukan. Insya Allah saya akan support dengan ya kemampuan yang saya miliki dan kapasitas yang saya miliki. Barangkali kita bisa kolaborasi teman-teman. Kalau teman-teman yang namanya kolaborasi itu kalau bisa tidak satu bidang ya, tapi multidisiplin ilmu. Ardan misalnya bidangnya apa, terus kemudian Mas Irsad apa, terus kemudian buat satu movement, apakah itu mau usaha maupun socio-technopreneur ya. Socio-technopreneur itu juga satu ruang yang dan saya ingin sekali agar itu bisa melibatkan desa ya, potensi desa itu harus dibangkitkan ya teman-teman, seperti itu. Sementara ini saya memang mengabdi dari wilayah tengah timur Indonesia, tetapi mudah-mudahan bisa suatu saat bisa ya memberikan kontribusi juga bagi provinsi Lampung yang kita cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Irul. Ya, alhamdulillah teman-teman jangan kemana-mana dulu karena abis ini kita ada sesi foto bersama. Mungkin dari saya moderator mohon maaf sekali kalau misalnya ada salah kata, misspelling dan lain-lain. Acara saya balikkan ke Muhammad Yusrizal, kepada Mas Yusrizal. Aku persilakan Mas. Acaranya saya balik. Baik. Ya, terima kasih sekali kepada Kak Ardan Aziz ya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, ketika kita melihat banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dan juga banyak sekali hasanah keilmuan yang bisa menambah wawasan kita begitu ya. Dan juga ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk bersama-sama ya. Tadi kalau kata Pak Irul ya, Bang Irul ya, itu kita harus berkolaborasi bersama ya, kerjasama tim intinya begitu. Yang mana potensi desa itu tidak bisa kita anggap remeh begitu ya. Yang mana juga dari desa inilah stakeholder dapat maju begitu ya. Dan juga terima kasih kepada Miss Rani Amrista dan juga terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Pak Khairul Hudaya yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sebelum kita langsung menutup ya pada sesi akademis ya, kita sesi foto bersama dulu ya, begitu untuk dokumentasi ya teman-teman. Bisa buka kameranya begitu ya, on cam, untuk kita dokumentasi sebentar sebelum kita waktu rehat begitu ya. Ya silakan teman-teman untuk buka kameranya sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini. Ya, untuk panitia dokumentasi sudah siap ya? Oke, kita hitung 3 ya, 1, 2, 3. Oke, baik sekali lagi mungkin ya, ambil gayanya ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih teman-teman untuk seluruh partisipan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absennya teman-temannya untuk mendapat sertifikat. Dan setelah ini kita ada waktu. Oh, belum dapat deh. Oh, mohon maaf teman-teman, ternyata SS-nya belum dapat. Belum di screenshot. Tolong di on cam lagi ya. Ya, teman-teman, tolong bisa di on cam lagi kameranya ya semuanya. Untuk sebentar aja ya, teman-teman. Mohon maaf ini. Oke, sudah siap untuk sesi dokumentasi? Oke, kita hitung 1, 2, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih untuk semuanya. Mungkin sedikit mengambil perkataan dari Insinyur Soekarno. Reach your dream as high as the sky. Dream it as high as the sky. Because if you fall, you are going to fall among the stars. Ya, bermimpilah setinggi langit. Jika kalian jatuh, maka kalian akan. Oke, terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir dan mampu untuk menyelesaikan acara ini, dan juga seluruh jajaran pemateri dan juga moderator. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Kami dari komunitas Baik Lampung ya menginginkan untuk terus berkontribusi bersama dalam mengembangkan ya, itu dari sisi sosial, kemudian dari pengembangan pemikiran dan juga wawasan dari pemudanya, dan juga hal itulah untuk Indonesia maju ke depannya gitu ya. Seperti jargon kita di awal, dari Lampung untuk Indonesia. Oke, saya Muhammad Yusrizal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, oke, jadi sekitar jam 12:30 nanti kita ada sesi yang kedua ya, yang mana itu temanya tentang entrepreneurship. Bagi teman-teman yang berminat untuk lanjut ke acara materi yang kedua tentang entrepreneurship ya, siap-siap di jam 12:30 gitu. Oke, terima kasih untuk seluruh partisipan.